Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, untuk menyampaikan sebuah tauhid ilahiyah, guna menuntun hati manusia untuk mengesahkan Tuhan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan judul menyekutukan. Yang menyekutukan atau yang syirik. Itulah judul pada hari ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yataqidu min dunillahi andadai yuhibbunahum hubbillah walladzina amanu asyadu hubalillahi walau yaral ladzina zalamu isyaраwnal adzaba anal quwata lillahi jami'an wa anallaha sadidul adzab. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Dan di antara manusia orang-orang kafir ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, mentaati sekutu mereka seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya Allah orang-orang yang berbuat zalim itu, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Itulah saudara-saudaraku dari ayat ini, bahwasanya telah menjelaskan yang menyekutukan ini siapa. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ada sebagian manusia ini, mereka itu telah membuat sesembahan selain Allah. Yang dimaksud dan tujuannya adalah untuk menandingi cintanya dia terhadap Allah. Berarti di sini adalah cintanya itu selain Allah. Mayyatagidu min dunillahi, ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, andadai sebagai tandingan, yuhibbunahum, yang mereka cintai, menaati sekutu mereka. Siapa yang hatinya condong selain hidup, yaitu makhluk, berarti orang ini telah menyekutukan atau yang menyekutukan Allah. Artinya mereka menandingi Allah terhadap yang lainnya. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan syirik terhadap Allah.
dia melakukan syirik, tetapi dia tidak merasa syirik pada Allah. Contoh, Anda atau kita mencintai makhluknya, seperti mencintai suami atau istri, mencintai anak, pangkat, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mencintai duniawiah yang lainnya. Itu artinya orang itu menyekutukan Tuhan, menandingi Allah dengan yang lainnya. Seperti halnya cintanya hatimu terhadap makhluk yang berupa Muhammad, itu secara pandangan hakikat tidak diperbolehkan. Kul innama ana basarum mislukum. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan terhadap umat-umatnya, Kul, katakanlah Muhammad, ucapkan kepada umat bahwa saya ini sama dengan kalian. Artinya Nabi Muhammad itu mengatakan, beliau itu mengatakan kepada umat, beliau adalah sama-sama makhluknya. Maksudnya adalah engkau ini jangan menyembah aku, kata Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak gila kehormatan. Yang gila kehormatan itu adalah umat-umatnya. Dia itu mencintai siapa? Kalau mencintai Rasulullah Muhammad bin Abdillah secara jasad jasmaniah, ya memang harus dicintai, tetapi harus ada batasan-batasannya. Janganlah melihat makhluknya, tapi tetaplah selalu melihat hidupnya yang memperjalankan Nabi Muhammad. Itu secara hakikatnya. Karena manusia ini dibekali dua mata, mata dohir dan mata batin. Mata dohir sebagai hablum minannas, mata batin sebagai hablum minallah. Boleh-boleh saja kita itu mencintai seseorang, bahkan kita ini sebagai orang Islam, Muslim, ya wajib mencintai Rasulullah secara dohir jasad jasmaniah ini. Tetapi hatimu condongkanlah terhadap hidup yang telah memperjalankan Nabi Muhammad tersebut. Tetapi kalau mencintainya baik fisik ataupun sampai dengan hati, itu masih bermasalah menurut sudut pandang hakikat. Dan ini masih dikategorikan sebuah perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan, manakala itu terjadi. Ada sebagian manusia itu mencintai makhluk sebagai tandingan terhadap Allah. Sedangkan golongan-golongan yang dikatakan imannya sudah ihsan, itu cintanya terhadap Allah sangat besar sekali. Azaduhu balillahi walau yaral ladina dzalamu, sangat besar cintanya kepada Allah sekiranya melihat orang-orang yang berbuat dolim
isyaraunal ketika mereka melihat azab pada hari kiamat. Anal quwata lillahi jami'an wa anallaha sadidul azab. Bahwa kekuatan itu milik Allah dan semuanya, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Ada sebagian manusia itu mencintai makhluk sebagai tandingan terhadap Allah. Sedangkan golongan-golongan yang dikatakan imannya sudah ihsan, itu cintanya sangat besar terhadap Allah, sehingga di dalam hatinya tidak ada kesempatan untuk mencintai selain Allah. Hati mereka digunakan selalu berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Tetapi oleh Allah sendiri dibagi-bagi, ada yang di makom fana, ada yang di makom kamil, dan ada pula yang di makom bakok, tergantung Allah meletakkan di mana makom tersebut. Ya, ikuti saja. Yang terpenting hati gunakan untuk selalu bermunajat pada Allah. Karena banyak manusia, masih banyak saudara-saudara kita ini, mereka telah mencintai selain Allah. Hati mereka selalu menghadap kepada makhluknya. Apabila orang-orang zalim itu hatinya bisa melihat terhadap siksa Allah, bahwasanya semua kekuatan itu miliknya Allah, termasuk kekuatan azabnya, pasti mereka akan menyesal. Mereka itu akan sadar jika mereka mau bertobat. Yang kedua, mereka akan sadar manakala nafas sudah berada di kerongkongan atau di ambang kematian. Karena di situ Allah telah membuka hijabnya dan akan memperlihatkan sebuah kebenaran. Mereka mau kembali ke dunia tidak bisa karena jasadnya sudah mati. Mau ke akhirat tidak bisa karena masih ada barzahnya, dinding tebalnya. Pada saat di dunia masih hidup belum dihancurkan. Isinya apa? Isinya hanyalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Jadi saudara-saudaraku, siapa yang menyekutukan itu? Adalah mereka, orang-orang yang hatinya selain Allah dijadikan sebagai sesembahannya. Hatinya selalu condong terhadap makhluknya. Sebetulnya ayat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu merupakan peringatan Allah yang sangat keras terhadap hamba-hambanya. Untuk itu, janganlah engkau ini menyekutukannya. Dan segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan ilmu yang benar-benar bermanfaat sampai dengan anak cucu kita kelak nanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.